Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta yang hadir pada kali ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam materi pengetahuan umum yang akan disampaikan pada pembelajaran program PKK ini. Untuk kali ini saya akan memberikan satu wawasan tentang quality control atau dengan materi mengawasi mutu pekerjaan. Mutu pekerjaan yang harus diperhatikan itu adalah ada berbagai macam, dan sebelumnya ini ada slide untuk silabusnya, yaitu tentang mutu pembelajaran yang bertujuan kita itu harus mampu untuk mengawasi suatu hasil pekerjaan, dari mulai mempersiapkan tempat kerja yang ergonomis, juga kita harus bisa melaksanakan keselamatan kerja yang betul-betul bisa dilakukan di tempat pekerjaan. Yang paling penting dalam materi pokok sekarang ini, kita itu akan membahas tentang apa sih quality control, dan yang selanjutnya apa tujuan daripada diadakannya quality control. Dan kita juga akan membahas tentang jenis-jenis quality control yang ada di perusahaan garment, sistem pemeriksaan dalam proses produksi itu nanti bagaimana, dan juga sistem pemeriksaan pada bagian potong atau cutting itu juga harus apa yang kita perhatikan. Selanjutnya sistem pemeriksaan pada bagian passing atau perekat atau lining dan lain sebagainya. Sistem pemeriksaan pada bagian jahit itu yang paling penting, dan juga sistem pemeriksaan pada bagian gosok, lipat, dan pengepakan. Nah, di sini kita akan memperkenalkan juga tentang definisi defect pada bagian sewing dan juga macam-macam defect yang ada pada bagian sewing atau jahit, serta definisi defect pada bagian folding dan packing, serta nanti akan ditampilkan berbagai macam contoh-contoh defect yang harus diperiksa oleh seorang quality control. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat bahwa yang dinamakan dengan quality control itu adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah semua usaha untuk menjamin insuran agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memuaskan konsumen pelanggan. Artinya bahwa kita di perusahaan itu tidak bisa semena-mena untuk membuat satu pakaian, satu produk dalam suatu perusahaan itu dijahit atau dipotong, di-cutting dengan secara sembarangan. Nah, di sini kalau di perusahaan itu banyak ragamnya yang akan dilakukan. Sebagai contoh, kita akan membuat satu potongan kemeja. Nah, di dalam kemeja itu banyak ragamnya yang harus dipotong, terutama bagian badan itu. Kalau kemeja itu ada kancingnya di depan, itu otomatis polanya itu bagian badan itu harus ada 2. Dan kalau ternyata lengannya itu tangan panjang, itu juga
polanya bisa satu dan ada ornamen yang lainnya seperti ban lengan atau manset dan juga klep-klep yang ada di dalam lengan. Lebih-lebih kalau adanya kerah juga bakalan terlihat nantinya di dalam sampel apakah kerah itu kerah menyambung atau kerah yang dipotong-potong, atau ada kaki kerahnya, ada daun kerahnya. Nah, sebelum melangkah kepada itu, kita harus konsul dulu di tempat sampel. Di tempat sampel itu ada berapa macam yang harus dibuatkan dan apa saja yang harus ada untuk patternnya atau polanya. Nah, di dalam hal itu sebelum melangkah kepada sewing, dan sebelum ke sewing kita itu akan ke cutting dulu. Di cutting itu akan dilaksanakan pengecekan tentang pola yang ada yang harus dipotong masing-masing. Nah, untuk itu, untuk memuaskan konsumen atau pelanggan, apa yang diharapkan oleh konsumen, satu buah baju yang nantinya akan dijahit banyak, karena yang namanya perusahaan itu adalah bukan butik, ya. Ada perbedaan antara butik dengan perusahaan garment. Itu kalau butik mungkin bisa dikatakan satuan, hanya satu yang harus dibuat dan tidak boleh diperbanyak. Itu tergantung kepada konsumennya. Kalau yang namanya di perusahaan garment itu secara otomatis sama dengan yang namanya konveksi. Itu akan banyak dibuatkan dalam satu pesanan, satu model, ya. Dan itu yang harus yang harus diperhatikan untuk pengendalian mutunya. Lebih-lebih nantinya itu adalah di dalam jahitan, ya. Nanti akan kita bahas di belakang apa saja yang harus dicek atau yang harus dikontrol dalam untuk pengendalian mutu. Tujuannya di dalam quality control ini itu adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan atau second quality terus-menerus, dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan tidak rugi. Artinya di sini bahwa setelah dikontrol kualitasnya barang itu, dari mulai barang yang dipesan sampai jadinya itu ada tahap-tahapannya. Jangan sampai terjadi reject dalam atau setelah diterima oleh pelanggan tadi, sehingga bisa baik konsumen maupun perusahaan itu terjadi kerugian dikarenakan hanya hal-hal yang kecil itu bisa terjadi reject. Intinya bahwa di dalam quality control itu adalah bertujuan untuk menyesuaikan barang yang dipesan oleh konsumen dengan apa yang dikerjakan oleh para pekerja. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa itu quality control dan juga tujuan dari quality control itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis quality control yang ada di garment. Ya. Di perusahaan itu banyak halnya yang akan saya terangkan sekarang ini itu adalah khusus di perusahaan garment. Jenis kualitinya atau jenis kualitas yang harus dijadikan satu pengendalian mutu di satu perusahaan itu yang pertama jenisnya yang harus dikontrol, yang harus
dicari kualitasnya sesuai dengan pesanan pemesan atau konsumen, itu adalah memeriksa bahan baku yang diinginkan oleh konsumen atau with good quality control. Itu adalah memeriksa bahan baku, apakah bahan bakunya itu sudah cocok dengan pemesan atau belum. Yang kedua, cutting departemen quality control. Cutting departemen quality control itu akan mengecek bagaimana caranya si perusahaan itu memotong bahan-bahan yang akan dikerjakan oleh para sewing atau para pekerja yang ada di sewing nantinya. Nantinya akan terjadi defect, baik itu antara bahan maupun di cutting. Nah, itu akan terjadi defect atau kesalahan atau kecacatan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan yang ketiganya itu adalah in process quality control. Itu adalah di dalam proses quality control itu diperlukan hasil daripada hasil jahitan yang dikerjakan oleh para pekerja di perusahaan itu. Dan yang terakhir itu adalah final statistical audit. Itu harus diaudit dulu apakah benar hasil daripada akhir si pemesan itu betul-betul cocok atau belum. Oke, sampai di sini bagaimana? Paham semua? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau tidak paham, kalian bisa membuat satu komentar atau satu pertanyaan yang harus diajukan atau dicatat dan lain sebagainya di kolom pertanyaan. Oke. Kita lanjut. Di dalam quality control juga itu ada sistem pemeriksaan dalam proses produksi. Sistem pemeriksaan dalam proses produksi itu dimulai dari pemeriksaan sampel. Sampel ini adalah akan dilakukan di satu ruangan yang tidak bersatu dengan pekerja-pekerja sewing. Karena yang namanya sampel itu dibuat khusus, baik itu untuk yang namanya orderan ataupun untuk kita mengorder ke tempat yang lain. Contohnya, kita akan mengambil barang dari orang lain atau bisa dikatakan dengan maklun. Itu harus dilihat dulu pesanannya itu bagaimana. Dilihat dulu seperti tadi, diperiksa dulu bahan bakunya, diperiksa dulu polanya atau patternnya dan lain sebagainya. Nah, di bagian sampel itu bisa terjadi membuat satu baju itu diperlukan beberapa hari proses. Karena apa? Karena ini akan mengakibatkan hal-hal yang ada yang tidak diinginkan sesuai dengan yang namanya pemesanan dari konsumen tadi. Ya. Pada bagian sampel pun di sana ada yang membuat pattern atau membuat pola. Ya. Si pembuat pola juga tidak sembarang membuat pola, tapi itu harus benar-benar pengukurannya, harus benar-benar patternnya itu, polanya itu sesuai dengan pesanan. Nah, yang menjahitnya itu adalah khusus, bukan bagian sewing, tapi itu khusus karena itu dalam pembuatan sampel itu bisa dibongkar pasang. Beda lagi dengan setelah bahan untuk dikerjakan oleh para pekerja. Itu kalau pekerja itu sudah menerima potongan-potongan bahan untuk dikerjakan di bagian sewing, itu
tidak boleh dibongkar pasang, dan nantinya bongkar pasang nanti itu akan terjadi di bagian QC. Apakah barang itu bisa diterima oleh atau sesuai dengan pesanan atau tidak, ya. Dan yang keduanya itu adalah urutan prosedur pemeriksaan sampel atau QC sampel. Ini juga petugasnya atau pekerjanya itu beda lagi. Nah, di sini itu yang akan bertanggung jawab penuh nantinya ketika orderan, ketika pesanan itu adalah cocok dan tidaknya dengan yang dibutuhkan oleh si pemesan tadi, ya. Karena prosedur pemeriksaan sampel itu sangat-sangat menentukan hasil akhir. Itu adalah sistem pemeriksaan dalam proses produksi. Dan selanjutnya kita akan melihat sistem pemeriksaan pada bagian potong atau cutting. Yang pertama itu adalah cutting. Cutting itu adalah potongan, ya. Potongan juga itu kita harus mengidentifikasi dulu pattern atau pola yang akan dibuat yang akan dipotong, bahan yang akan dipotong nantinya, sehingga bagian cutting itu bisa mengatur bahan yang ada, jangan sampai bahan itu terbuang begitu saja, ya. Dan yang keduanya, urutan prosedur pemeriksaan pada cutting atau QC cutting itu seperti yang tadi, sama juga adalah atau pada bagian sampel itu tidak gampang untuk dilakukan oleh seorang pekerja yang bisa dikatakan pemula, ya. Itu perlu suatu pemikiran yang pasti, dan itu perlu wawasan yang agak menguras pikiran, ya. Terutama yang di dalam cutting ini, kalau seandainya pada waktu kita menyimpan pola, ya, salah serat kain, ya, apakah itu serat kainnya itu pakan atau lunsingnya, itu akan berakibat patah, ya. Nantinya akan tidak sesuai dengan pesanan. Itu bisa dikatakan bahwa yang namanya petugas quality control atau QC itu bukan hanya buang benang, ya. Tapi yang ada di pikiran kita mungkin pekerja pemula itu bahwa QC itu tugasnya hanya buang benang saja. Nah, padahal QC itu tugasnya itu sangat-sangat berat sekali. Nah, nantinya juga yang pernah saya alami di suatu perusahaan itu bahwa yang namanya QC itu banyak bagian-bagian. Ada yang ditempatkan untuk dibuang di bagian buang benang, ada yang ditempatkan untuk QC di bagian potong, ada juga QC pada waktu pembuatan jahitan atau melihat jahitan yang apakah itu melihat benangnya atau jahitannya benar dan salah. Oke, itu adalah pemeriksaan di bagian potong, ya. Dan ini adalah sangat-sangat fatal sekali seandainya cutting itu tidak sesuai dengan pesanan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem pemeriksaan pada bagian passing. Apa sih yang dinamakan dengan passing? Passing itu adalah pemeriksaan pada waktu menempelkan perekat, atau bisa dikatakan interlining, atau kalau bahasa sederhananya itu kain pengeras,
bahan, ya, ada yang dari kapas, ada juga yang dinamakan dengan F10, ada yang dinamakan dengan bahan yang kain gula lah kalau di bahasa penjahit-penjahit di rumahan itu, ya, dan kain keras yang lainnya itu akan dilihat pada hasil passing sebelum dan sesudah pencucian. Jadi bagaimana caranya kain antara itu, yaitu kain pengeras itu direkatkan di satu bagian tertentu, contohnya di bagian kerak, ya, itu akan diuji cobakan. Setelah kain keras itu ditempelkan ke bahan, itu akan diuji cobakan untuk dicuci terlebih dahulu, apakah bahan itu akan berubah atau tidak, apakah ukurannya juga akan berubah atau tidak. Penyusutan itu akan berakibat akan ditinjau pada waktu di tempat sampel. Oke. Nah, terus melakukan pemeriksaan terhadap kualitas passing yang dihasilkan terhadap delamination and straight approach atau tidak. Apakah constraint sudah memenuhi standar atau tidak? Nah, di sini melakukan pemeriksaan terhadap kualitas passing itu diperlihatkan kekuatan perekatnya, ya, kekuatan perekatnya setelah dan sebelum dicuci. Setelah dicuci bagaimana, sebelum dicuci juga bagaimana. Umpamanya kalau sebelum dicuci itu rekat banget, ya. Tapi setelah dicuci apakah akan lepas atau tidak, ya. Yang diinginkan, mungkin yang akan diinginkan oleh suatu konsumen itu adalah baik sebelum dan sesudahnya itu rekat tetap dengan kondisi yang demikian. Oke. Yang selanjutnya itu melakukan pemeriksaan khusus untuk kain strip atau kotak hasil pas benar-benar lurus dan balance. Nah, ini pemeriksaan ini dikhususkan ketika kita mendapatkan order yang bahannya bergaris, ya, atau kotak. Apakah konsumen itu akan menerima hasil kerjaannya itu kalau ternyata bahannya itu bergaris atau kotak-kotak dan nanti hasilnya tidak nyambung. Ini terutama akan terjadi pada bagian sisi badan, bagian kiri dan kanan, ya. Nanti dalam masalah bahan akan saya tunjukkan bagaimana cara yang benar untuk menjahit kain yang yang motifnya kotak atau yang bergaris ke pinggir terutama, ya. Harus dilihat apakah memenuhi standar atau tidak. Dan selanjutnya juga itu keseimbangan, ya, keseimbangan antara bahan antara bahan yang akan ada perekatnya dengan yang bahan yang tidak memakai perekat itu, yaitu di bagian passing tadi. Dan yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan apakah interliningnya yang digunakan sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh buyer atau tidak. Nah, di sini interlining itu adalah kalau kita itu bahasa penjahit di kampung itu bisa dikatakan kuring, ya. Jadi bisa diperlihatkan bahwa umpamanya ini baju, ya, biasanya itu
kalau kita membuat blazer itu pasti ada interliningnya. Nah, ini adalah interliningnya, ya. Ini itu apakah cocok? Tidak. Bahan yang digunakan, bahan utama yang digunakan dengan interliningnya cocok atau tidak. Jangan sampai kita menggunakan bahan bahan yang meral yang bahan utama meral, sementara untuk interliningnya itu adalah bahan yang kaku. Jadi harus seimbang, harus balance antara bahan utama dengan bahan interlining itu sendiri, supaya nanti hasilnya juga itu benar-benar matching, benar-benar bisa sama, tidak akan melorot ke bawah atau ke pinggir dan sebagainya. Oke, selanjutnya tiba saatnya kita akan melihat bagaimana pemeriksaan pada bagian jahit. Nah, di sini mungkin adik-adik semua yang konon kabarnya bahwa peserta PKK ini itu semuanya menginginkan bekerja di perusahaan garment. Ya. Nah, mungkin di perusahaan garment itu tidak hanya yang dikerjakan oleh pekerja itu memegang mesin jahit, ya. Mungkin juga suatu waktu kita akan ditempatkan di bagian gosok umpamanya, atau di bagian QC, atau juga di bagian gudang, atau di bagian apa saja. Yang penting ketika kalian itu masuk di suatu perusahaan, itu kalian itu harus mau dan tidak boleh jangan sampai ngeyel, karena yang namanya perusahaan itu ada prosedurnya, ya. Jadi ketika kalian itu masuk ke satu perusahaan, kalian itu harus siap dengan segala-galanya, dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Kalau kalian itu disuruh menjahit, ya harus bisa menjahit. Kalau kalian itu ditempatkan di QC, ya harus tahu apa yang harus diperiksanya, apa yang harus diperiksa dan harus dikontrolnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kalian itu di bagian potong juga, apa yang harus dipotong pada waktu itu, apakah benar pemotongannya, apakah benar pada waktu pembuatan polanya dan lain sebagainya. Peletakan pola, peletakan pattern itu harus benar-benar matching dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Saya lupa, ketika kalian juga ditempatkan di tempat gosok atau di tempat setrikaan, itu juga kalian itu harus mampu untuk menyetrika yang baik dan benar. Itu tidak gampang untuk menyetrika yang baik dan benar itu. Alhamdulillah, DLKP Mekarsari sudah menyediakan yang namanya setrikaan atau stamp yang biasa dipakai di perusahaan. Kita nanti akan praktekkan di waktu offline, ya. Pada waktu kita tatap muka, langsung kita praktek dengan barang yang sesuai dengan yang ada di perusahaan. Oke, kita lanjutkan bahwa di dalam pemeriksaan pada bagian jahit juga itu ada urutan-urutannya. Yang pertama itu adalah urutan atau prosedur pemeriksaan pada proses sewing. Nah, di sini urutannya itu yang pertama itu kita itu harus bisa istilahnya itu bekerja sambil
berkelompok, maksudnya bekerja berkelompok. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana sih untuk bisa membuat teamwork yang bagus atau yang betul-betul sesuai dengan kehendak perusahaan. Ya, nah di sini itu adalah bekerja sesuai dengan pedoman produksi atau worksheet. Itu nantinya akan ada satu yang membimbing pada sheet yang atau lane. Kalau di perusahaan itu satu lane itu akan dipegang oleh satu orang yang bertugas penuh di sana, ya, atau koordinatornya, atau bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab pada lane itu sendiri, ya. Itu bisa 5 orang, bisa 10 orang, bahkan bisa sampai satu lane itu 30 orang, ya. Dari mulai proses penjahitan awal sampai jadinya dikemas. Yang selanjutnya kita akan mengikuti proses sesuai dengan layout sampai baju jadi. Nah itu tadi, sebelum teamworknya itu diberi pengarahan, sebelum teamworknya itu diberi pekerjaan, ya, pekerja itu akan diberikan layout terlebih dahulu. Siapa yang awal untuk mengerjakan pekerjaan pertama, di tengah, dan di akhir. Jadi kalau yang namanya teamwork itu adalah satu baju itu dijahit atau dikerjakan oleh beberapa orang, ya. Mungkin dimulai dari pemasangan poket atau saku, ya. Karena saku atau poket, baik itu yang di pinggir atau yang saku bobok dan lain sebagainya, itu biasanya dikerjakan di awal, ya. Kalau sudah disatukan antara depan dan belakang, itu biasanya rada-rada ribet untuk menjahitnya. Nah ini itu akan ada satu komando dari timnya. Siapa yang pertama untuk mengerjakan ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai baju itu jadi. Bahkan ada lane yang dari awal sampai pengemasan ada juga hanya dari penjahitan saja, ya. Maksudnya penjahitan di sini itu sewingnya itu hanya menjahit saja, dari mulai pertama dia itu menyambungkan atau menempelkan poket atau saku sampai kepada bajunya jahit sebelum di QC. Itu ada juga yang menggunakan demikian di perusahaan. Oke. Yang selanjutnya, periksa hasil cutting per komponen sesuai dengan sampel dan toleransinya. Nah, pada pemeriksaan hasil cutting itu yang bertanggung jawab untuk memeriksa itu adalah keduanya, ya. Apakah hasil cuttingnya itu sudah pas dengan potongan-potongan yang akan dikerjakan. Umpamanya kita akan membuat satu kemeja, apakah poketnya sudah ada, apakah bagian depannya benar-benar 2 lembar, apakah bagian belakangnya 1 lembar, lengannya 2 lembar, kerahnya ada, dan lain sebagainya komplit. Seandainya itu sudah diperiksa, itu adalah sudah bisa dikerjakan secara bersama-sama. Satu saja kekurangan, umpamanya lengannya kurang 1, itu juga akan jadi masalah sampai ke hasil jadi. Oke. Dan yang selanjutnya kita akan melihat juga setikan yang ada dalam jahitan
itu ada yang berbentuk meter, ada yang berbentuk inci. Dalam artian, apakah dia itu memakai sentimeter untuk mengukurnya atau inci? Karena di dalam pita ukur atau meteran itu adalah ada dua versi. Yang sebelahnya itu adalah sentimeter, yang sebelahnya itu adalah inci. Ya. Dan setikan itu umpamanya kita akan menyambungkan pundak itu harus berapa senti atau harus berapa inci jaraknya, itu sudah ditentukan pada layout tadi. Dan yang selanjutnya kita akan memeriksa hasil jahitan dan ukuran. Tiap tahapan proses jahitan harus baik, rapi, tidak loncat-loncat. Ini yang sering dikatakan oleh banyak pekerja bahwa yang namanya QC itu hanya potong benang, dalam artian membersihkan benang-benang yang pada peluang atau panjang-panjang belum digunting, atau melihat jahitannya itu betul-betul lurus atau tidak, ya. Nanti akan saya contohkan contoh-contoh yang cacat, ya, atau defect. Oke. Dan yang selanjutnya kita juga akan memeriksa hasil jadi sesuai dengan worksheet. Pemeriksaan hasil jadi sesuai dengan worksheet ini, ya, itu adalah memeriksa seperti layout di atas tadi. Apakah benar si pekerja itu memulai pekerjaannya itu mulai dari awal yang sudah tertera dalam layout atau belum? Itu bakalan terlihat, ya, bakalan terlihat hasil akhirnya. Dan juga kita akan memeriksa hasil jadi setelah dilakukan trimming. Ya, jadi di sini akan dilakukan trimming sesuai dengan pesanan-pesanan yang oleh dari buyer tadi, maksud saya dari pemesan tadi. Nah, ya selanjutnya semua data dicatat pada belangko yang sudah disediakan. Jadi tugas seorang QC, pengenali mutu, itu adalah penting sekali, ya, karena kalau pakaian yang akan kita jahit itu benar-benar sesuai dengan pesanan dan tidak mengecewakan si pemesan, itu kemungkinan harganya akan bisa mahal. Tapi seandainya produksi yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak sesuai, contoh kecil saja, umpamanya si buyer itu menginginkan setikannya itu adalah 1 inci, itu jumlahnya 5 langkah, sementara setikan tadi itu pas diukur 1 inci ada 4 langkah, itu berarti jahitan tidak sesuai dengan pemesanan. Kalau kata orang tukang jahit itu adalah terlalu jarang. Sama juga kalau yang contohnya di sampelnya itu 1 inci itu hanya 5 langkah, tapi ternyata ada 7 langkah, juga itu tidak sesuai dengan pesanan, karena itu adalah terlalu dempet, ya, dan itu akan menjadi satu kerugian bagi perusahaan. Kayaknya kalau pekerja itu tidak mau tahu apakah itu reject atau tidak, yang penting dibayar. Nah, kita sekarang, karena kita itu sekarang ini lagi pelatihan, minimal kalian itu harus mengetahui terlebih dahulu
apakah atau bagaimana caranya kerja di tim dengan kerja sendiri. Kalau kerja sendiri mungkin ya gimana saya lah dalam pekerjaan ini, kata saya begitu ya begitu, kan? Tapi kalau di perusahaan itu adalah ada yang namanya teamwork. Ya. Itu adalah pemeriksaan di bagian jam. Ya. Yang belum mengerti silakan kalian bisa menulis pertanyaan pada bagian pertanyaan pada slide. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya sistem pemeriksaan pada bagian gosok, lipat, sampai kepada pengepakan. Ya, kita akan lihat satu persatu. Untuk gosok itu biasanya di perusahaan digunakan setrikanya itu setrika steam. Ya, setrika steam itu adalah setrika uap. Ya. Nah ini melakukan pemeriksaan secara teknis apakah temperatur suhu yang digunakan sudah sesuai dengan jenis kain yang akan digosok atau tidak. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis bahan. Ya. Jenis bahan umpamanya katun harus dengan temperatur berapa derajat. Kalau silok itu harus dalam temperatur berapa derajat, ya? Karena di dalam setrikaan, baik itu setrikaan manual yang biasa kita gunakan di rumah atau steam itu ada temperaturnya, ya. Bisa kita kecilkan temperaturnya, bisa kita naikkan. Itu sesuai dengan jenis bahan yang akan kita gosok. Terus yang selanjutnya kita akan memeriksa juga hasil gosokan. Jangan sampai terjadi pada waktu menggosok itu terjadi curling, dalam artian kalau baju atau bahan yang digosok yang tadinya doff, ya, terus kita lakukan penggosokan ternyata jadi kalau bahasa Sundanya herang itu licin, ya, terus mengkilap, ya. Jadi kalau pada waktu kita menggunakan setrikaan itu bentuk bahan atau jenis bahan itu doff, terusan kita gosokkan hasilnya itu jadi kalau ini curling atau bisa dikatakan licin, ya, itu akan mengakibatkan reject juga. Apalagi kalau pada waktu menggosoknya itu terjadi kegosongan, itu sudah tidak bisa untuk ditolerir lagi, ya. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan apakah folding metodenya atau cara melipat, ya, sudah sesuai dengan permintaan bayar atau tidak. Nah, di sini kita juga harus bisa memahami tidak gampang yang namanya melipat pakaian yang akan kita pasarkan di mall-mall. Ya. Ada caranya, cara baku, ya, itu ada sistemnya yang harus diikuti. Nanti juga akan diperlihatkan yang cara melipat yang baik dan benar. Untuk sementara mungkin saya akan jelaskan bahwa kalau kita itu melipat satu baju kemeja umpamanya, kita akan memperhatikan posisi di bahu. Apakah bahu kiri dan bahu kanan itu sudah balance atau belum pada waktu melipatnya, disesuaikan dengan bag yang akan kita pakai, ya. Umpamanya kantong plastik yang akan kita pakai itu adalah ukurannya 30. Nah itu baju yang akan dilipat itu juga harus
bagnya itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai pas melipat itu bahu kiri itu ada 6 cm, bahu kanan itu cuma 4 cm, itu juga akan jadi masalah. Tapi perusahaan juga tidak mau kalah, tidak mau dibilang rumit, itu sudah disediakan patron yang di dalamnya itu berbentuk bisa ada kertas tebal, ya, kertas tebal berbentuk sepasnya bag yang akan dimasukkan itu. Okay. Dan itu adalah keuntungan untuk pekerja, tidak begitu sulit untuk melipat. Tapi caranya itu, di dalam cara melipatnya juga biasanya itu plastik, bag plastiknya itu yang benarnya lubangnya itu ada di bawah baju lipatannya itu sendiri, ya. Dan melipatnya itu perekatnya itu harus ada di belakang, ya. Nanti kita akan tayangkan tentang bagaimana cara melipat yang baik dan benar, sehingga kalian juga nanti di perusahaan tidak begitu kaget dengan gimana cara melipat yang benar itu, akhirnya dimarahin sama petugas yang ada di sana. Jangan sampai demikian. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa terhadap material penunjang seperti cardboard, paper color strip, plastik, color support, tissue paper, hang tag, price ticket. Apakah sudah sesuai dengan permintaan dari buyer atau tidak? Nah, ini semua itu sudah dipersiapkan oleh satu perusahaan, ya. Tapi seorang QC itu harus melihatnya. Jadi sebelum kita itu terjun di QC, apakah kita harus melihat jenis plastiknya atau kita harus melihat kertas warna kertasnya atau dan lain sebagainya itu, atau kita hanya membuang benang saja, itu tergantung kepada perusahaan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas, ukuran dan ekspor karton, ya. Nah, di sini juga kalian harus bisa memperhatikan, harus tahu kualitas yang diperlukan, yang diinginkan oleh buyer tadi, ya. Tapi biasanya melakukan pemeriksaan terhadap kualitas, ukuran dan ekspor karton ini itu biasanya dilakukan di bagian sampel terlebih dahulu, ya. Karena di sini menyangkut kepada kualitas bahannya bagaimana, apakah ukurannya itu bisa mendekati atau sama dengan yang dipesan, ya. Dan ini semua itu biasanya dilakukan di bagian sampel terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap total jumlah per karton dan metode packing. Dan jangan sembarangan, ya. Dalam hal ini satu karton itu mungkin dalam artian satu karton itu satu dus isinya berapa, gitu, ya. Ada yang berisi satu lusin, ada yang berisi satu grot dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada permintaan buyer tadi, ya. Ini disebut dengan metode packing, ya. Metode packing di sini itu diperlukan sebelum ke packing, itu diperlukan yang tadi di atas itu adalah bagaimana caranya lipatan atau pengemasan yang baik dan benar. Oke. Dan total jumlahnya itu ditentukan oleh bayarnya. Saya menginginkan satu karton isinya 12 atau satu rosin. Ada yang juga yang menginginkan bahwa satu karton isinya satu rosin beserta hangernya. Ada yang tanpa hanger, ya.
dan lain sebagainya. Oke, itu pemeriksaan pada bagian gosok lipat dan pengepakan. Sebetulnya sampai pengepakan itu sudah selesai, ya, sudah selesai pada bagian pembuatan pakaian di satu perusahaan. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin memperkenalkan dulu apa sih tadi yang dinamakan dengan defect, ya. Oke, nah defect, definisi defect itu adalah cacat, ya. Ada kecacatan itu ada berbagai macam, ya. Di sini ada cacat pada bagian sewing. Di bagian sewing itu mungkin akan terjadi front label tidak di tengah-tengah, ya. Oke, kita contohkan. Lihat tadi saya di sini, biasanya label itu adanya di leher belakang. Nah, di sini ini akan jadi permasalahan juga, ya. Kalau seandainya label, kebetulan ini bajunya bukan tidak berlabel, ya. Ini bajunya masih kosong, tapi ini cukup untuk contoh saja. Di sini itu harus balance antara kiri dan kanan, ya. Pembubuhan, penyimpanan label itu tidak bisa seenaknya disimpan. Kekurangan ini biasanya label itu tenggangnya itu 1/16 dari aslinya. Umpamanya di tengah-tengah itu menceng sedikit, itu toleransinya itu hanya 1/16 saja, ya. Jadi itu harus benar-benar balance di tengah-tengah untuk sentral banget, ya. Meskipun itu kayaknya sepele, ya, tapi itu akan jadi permasalahan yang merugikan perusahaan. Jadi kalian yang akan bekerja di perusahaan itu jangan terburu-buru sebelum kalian itu bertanya, ya, bertanya kepada yang membimbing kalian, karena satu lain itu pasti ada pembimbingnya. Dan yang selanjutnya di sini ada label seam and on yoke atau jahitan. Label tembus 1 jarum pada bahu diperbolehkan tidak melebihi 1/8. Nah, ini juga sama berkaitan dengan label, ya. Biasanya itu label ini ada yang ditempatkan di bahu dan juga ada yang di pinggir bagian sisi, ya. Itu tergantung kepada permintaan si buyer tadi, ya. Dan ini toleransinya itu hanya 1/8 saja. Contohnya si buyer itu menginginkan di pinggir itu ada label 4 cm, ternyata pas diukur itu sampai 6 cm. Nah, itu akan dikembalikan, itu akan dijadikan reject yang harus diperbaiki. Dan itu akan merugikan banyak pihak, ya. Penjahit juga harus lembur, ya, bagian sewing juga perusahaan juga harus bayar lembur dan lain sebagainya, ya. Ini harus diperhatikan. Ini adalah bekal kalian untuk di perusahaan. Label stitching overrun atau jahitan label keluar diperbolehkan tidak melebihi 1 jarum. Jadi macam-macam label, ya, itu akan dilihat juga, akan dijadikan satu defect atau cacat atau reject nantinya, ya. Kalau sampai terjadi ada label di dalam terusan nongol keluar, itu akan di reject atau harus diperbaiki. Oke. Ya, selanjutnya full bending itu adalah lapisan kaki kerak melintir, tidak diperbolehkan. Apalagi kaki kerak, ya. Kalau ini hanya daun kerak saja. Kalau di kemeja itu ada kaki keraknya. Itu sebetulnya
yang salah di sini itu di bagian cutting. Kemungkinan cutting itu tidak benar menyimpan patternnya atau polanya. Kemungkinan kedua itu di bagian gosok. Kemungkinan kain pengerasnya diletakkan tidak sesuai dengan bahan yang ada. Itu sama sekali akan dijadikan reject dan itu akan dikembalikan. Tidak, kalau dikembalikan itu otomatis tidak akan dibayar oleh si buyer itu tadi. Nah, sama dengan di sini ada based on band extension, itu pemasangan kaki kerah yang menonjol diperbolehkan tidak melebihi 1/16. Dalam artian menonjol ya, ini di sini kaki kerah itu tidak boleh melebihi batas bahan di depan. Kalau menonjol itu hanya toleransinya itu hanya 1/16 ya. Jadi itu harus hati-hati, benar-benar diperhatikan. Itu bagiannya bagian fungsi. Dan yang keenam itu adalah unequivocal fine length atau lebar dari pucuk kerah tidak sama kiri dan kanan, tidak ada toleransi, ukuran harus benar-benar akurat. Nah ini ya, lebar pucuk kerah ini kalau disatukan begini itu kalau tidak sama itu akan dikembalikan, itu akan dijadikan reject juga ya. Jadi ini daun kerah ini harus benar-benar diukur sesuai dengan keinginan tadi ya. Dan itu tidak ada toleransi sama sekali ya. Kalau panjang sebelah itu sudah reject ya. Nongol sedikit juga itu reject ya, akan dikembalikan. Dan yang ketujuh itu adalah anti-joint stitching and color, jahitan sambungan pada kerah. Tidak diperbolehkan ada jahitan sambungan pada bagian kerah. Nah, sini kalau kerah ini itu adalah dijahit, ditindas dari luar, jangan sekali-kali ketika kalian itu menindas jahitan luar terusan putus, itu tidak boleh dilanjutkan ya, harus diulang kembali dari awal karena ini akan dijadikan reject, itu benang akan bertumpuk pada sambungan tadi, itu maksudnya ya. Nomor 7 ini dan nomor 8 itu mismatched color, itu kerah tidak matching, diharuskan matching pada bagian ini sama seperti tadi, matching dalam artian ukuran, matching dalam artian keseimbangan dan lain sebagainya. Dan yang nomor 9, stick color ya, stick kerah loncat tidak diperbolehkan juga. Ini akan menjadikan ya pengembalian atau reject tadi. Dan ini tidak bisa ditoleran. Ini bisa kalau bisa diperbaiki. Dalam artian loncat-loncat nanti kita lihat contohnya bagaimana. Ya. Setikan loncat itu yang bagaimana. Dan selanjutnya offensive color closing, pasang tutup kerah jebol ya, atau tidak ada toleransi. Itu kalau kalian itu menjahit karena kerah itu pasti dibalik, setelah dijahit dalamnya itu pasti dibalik dan itu jebol, itu jangan dilanjut ya, itu tidak ada toleransi sama sekali, itu reject yang tidak bisa untuk ditoleransi. Dan selanjutnya vertical point itu pucuk kerah tidak lancip. Nah maksudnya pucuk kerah tidak lancip di sini. Mungkin yang satu lancip, yang satu tumpul ya. Nah itu juga akan terjadi pada pembuatan. Oke. Itu tidak ada toleransi ya.
dan itu karena itu tampak sekali dari depan kalau dipakai. Selanjutnya one front leg longer than other. Bagian depan kiri kanan tidak sama, tidak diperbolehkan melebihi seperempat. Ini masih ada toleransi, tapi toleransinya itu hanya seperempat in, ya, tidak boleh ini. Jadi kalau di senti mungkin seperempat inci itu karena 1 incinya itu 2,5 senti, berarti seperempatnya adalah 6,75an lah, ya, atau 6,5. Oke, selanjutnya maksudnya di sini seperempat inci itu 2,5 dibagi 4, ya. 2,5 itu kalau dibagi 2 itu 1,25, berarti kalau seperempatnya 6 mili, ya, 6 mili. Jadi kurang daripada 7 mili, apalagi cuma lebih daripada setengah senti lebih. Yang selanjutnya skip stick top center, jahitan loncat pada bagian tengah, tidak ada toleransi. Yang tadi seperti jahitan stick ikrar, ya. Kalau kita itu menyambungkan jahitan luar, ini terutama jahitan luar, ya. Jahitan luar itu nindas dari luar, contohnya keras ditindas, manset yang ditindas dari luar, itu tidak boleh untuk dilanjut dalam menyetiknya, ya. Itu tidak ada toleransi, karena nantinya terlihat bahwa jahitan itu akan bertumpuk, ya. Nah, itu macam-macam defek, macam-macam kecacatan pada sewi, ya. Dan yang selanjutnya mungkin akan kita lihat di sini missing of faulty button, kurang atau rusak kancing, itu juga sama, ya. Kalau kancing rusak itu juga tidak ada toleransi, dan ini masih bisa diperbaiki, yaitu diganti kancingnya. Open seam joining jebol pada penggabungan, itu juga tidak ada toleransi, yaitu biasanya itu bisa diperbaiki, ya. Nah, di sini ada faulty pocket blocking, blok saku kurang baik, juga itu tidak ada toleransi, itu harus dibongkar total, ya. Di dalam kemeja itu sudah dipastikan ada pocketnya atau ada sakunya, yaitu kalau sakunya itu segi 5, itu harus benar-benar balance antara kiri dan kanan, ya. Keturunan di tengahnya juga itu apakah mau 1 cm atau 1,5, itu tergantung kepada bayarnya yang meminta. Incorrect pocket location, penempatan saku yang tidak sesuai diperbolehkan tidak melebihi seperempat. Dalam artian di sini ada bagian depan, ya, contohnya begini, bagian depan. Kalau si buyer menginginkan dari tengah ini ke tempat pocket itu 10 cm, itu boleh melebihi atau mengurangi hanya seperempat inci, ya. Jadi kalau lebihnya banyak itu harus dibongkar total. Contohnya dari sini ke sini 10 cm, sementara adanya 11 cm, itu total harus dibongkar. Ya, kalau 10,5 itu masih bisa ditoleran, ya. Itu hanya pada waktu tempat saja sudah menjadi
masalah. Apalagi kalau jahitannya yang loncat-loncat dan sebagainya itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Oke. Dan yang selanjutnya itu adalah ada high low pocket, yaitu pocket kiri dan kanan tidak sama posisinya. Contohnya kalau kita membuat sampelnya itu baju pocketnya dua kiri dan kanan, itu juga harus diperhatikan tingginya dan juga jarak dari depan ke posisi sapu itu sendiri. Itu memang ada toleran, tapi tetap tolerannya itu hanya seperempat inci saja. Dan ini ada slap not even at our hole. Tangan tidak sama pada bagian ketiak. Itu diperbolehkan, sama juga tidak boleh melebihi seperempat inci. Ya. Itu kurang daripada 7 mili. Ya. Kurang dari lebih dari setengah senti, kurang dari 1 senti. Selanjutnya one sleeve longer than other. Panjang lengan atau panjang tangan kiri dan tangan kanan itu tidak sama. Itu juga masih ada toleran. Pokoknya tangan kiri 54 cm, tangan kanan itu 55 cm, itu tetap harus diperbaiki. Tapi kalau tangan kiri 50 cm, tangan kiri 54 cm, tangan kanan 54,5 itu masih diperbolehkan. Itu ada toleran. Dan yang selanjutnya itu adalah ada pakring atau kerutan, itu tidak diperbolehkan. Kerutan itu bisa terjadi ketika mesin yang tidak baik jalannya. Kemungkinan itu kerusakan mesin, kemungkinan juga kerutan itu ada di bagian jarum yang tumpul dan lain sebagainya. Ya, itu harus diperiksakan oleh teknisi. Dan selanjutnya itu slip flatten all the blocking tangan tidak bagus, harus diperbaiki. Ini perbaikan di bagian tangannya, ya. Jadi jangan sampai menjahit tangan itu adalah ada yang menyempit dan sebagainya, atau ada kerutan di sini sedikit, itu tidak boleh. Fullness in cuff, gelembung pada manset. Nah, biasanya itu kalau ada manset tangan panjang itu pasti ada mansetnya. Itu kalau bergelembung, itu kemungkinan gelembungnya itu terjadi pada waktu penyetrikaan kain keras, ya, atau pada waktu kelebihan ukuran itu dipaksakan. Itu harus diperbaiki. Itu kalau tidak diperbaiki itu jadi reject juga seperti pemasangan kelah, itu tidak ada toleran kalau lebih daripada yang diperlukan. Itu mansetnya menonjol keluar, itu harus diperbaiki benar-benar lurus, ya. Dan juga pasang manset menonjol ke atas juga sama, juga harus diperbaiki. Dan needle pass, needle cue, terdapat bekas karena jarum tumpul, tidak diperbolehkan. Nah, ini nanti akan diperlihatkan apa yang terjadi ketika kita lagi menjahit jarumnya tumpul, ya. Sebentar lagi kita akan tayangkan macam-macam defeknya, ya. Broken stick, jahitan putus-putus, oke, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kita akan tayangkan contohnya nanti. Dan yang terakhir di bagian sewing itu adalah half sew button, jahitan kancing hanya separuh. Jadi kalau lubang kancingnya itu ada 4, ya, itu dijahitnya itu hanya 2 saja, itu tetap reject.
harus diperbaiki. Itu mungkin yang defect yang ada pada bagian sewi. Ya. Yang namanya defect itu adalah cacat. Ya. Oke, dan yang terakhir kita akan melihat defect pada bagian folding dan packing. Ya. Apa? Ya, kecacatan pada folding atau dan packing. Ya. Cushion or no color support, rusak atau sobek kertas penahan kerah harus diperbaiki. Nah, di sini ya, bahwa di packing atau pada waktu pengemasan itu dipastikan bahwa pada waktu melipat, pada waktu ngemas itu di dalamnya akan ada yang namanya kertas penahan kerah, ya, itu keras. Ya. Nah, ketika penahan kerah itu adalah sobek atau rusak, itu otomatis harus diperbaiki. Itu akan di-reject juga. Ya. Dan yang selanjutnya tipis to big, overlap, jarak pemasangan dasi terlalu lebar atau bertumpang tindih. Nah, jarak pemasangan dasi itu maksudnya ini kaki kerah, kalau kaki kerahnya itu kancingnya dimasukkan ke lubangnya, terusan daunnya itu jatuhnya itu lebar, itu harus diperbaiki. Bahwa posisi, entah itu posisinya itu posisi lubang kancing atau posisi kancingnya yang tidak tepat, itu bisa menjadi reject juga. Ya. Selanjutnya crooked color. Crooked color itu adalah kerah tidak pas pada bagian tengah lipatan. Itu hampir sama dengan yang tadi, bahwa penjahitan kerah itu harus balance antara kaki kerah dan juga daun kerah. Atau pada waktu melipatnya, ya, itu harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya mismatches front strip atau plate, bagian kiri dan kanan tidak matching untuk strip atau kotak. Itu terjadi pada waktu pembuatan pakaian yang salur atau ada motif kotak. Oke. Selanjutnya mismatched pocket, itu pemasangan saku tidak matching, seperti sama dengan sewing, ya, kedudukan atau ukuran dari tengah ke posisi saku itu tidak seimbang dan lain sebagainya. Itu akan jadi permasalahan juga. Sama juga bahwa kerah itu tidak matching atau mismatched color, itu penyimpanan atau pengemasan kerah itu umpamanya berat sebelah atau kiri dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau not roll properly, kerah tidak bulat secara sempurna. Nah, ini yang tadi yang harus diganti dulu. Kertas penahan kerah itu kalau sobek itu harus diganti dulu. Itu untuk meninjau atau untuk meyakinkan bahwa kerah itu jatuhnya bagus. Jadi ini harus diperbaiki. Nah, di sini juga seperti tadi itu high low button, daun kancing kerah kiri kanan tinggi rendah misalnya juga diperbaiki. Terus bergelembung pada bagian kaki kerah itu juga sama, ya. Jadi macam-macam yang semacam itu pada sewing itu sebenarnya tidak semudah apa yang dikatakan oleh pekerja-pekerja di garmen. Banyak yang berpikir bahwa QC katanya kalau kita itu di pabrik jadi QC mah
itu mah nggak belajar juga bisa dapat duit. Kalau kita ingin menjadi tenaga QC yang baik dan benar, yang andal, kita harus belajar dengan baik. Pengetahuan umum itu bisa kita baca, bukan hanya diperoleh dari tempat khusus, tapi hal-hal yang begini kita juga bisa baca sendiri. Apalagi sekarang banyak IT yang pada canggih, kita bisa membuka YouTube dan lain sebagainya, ya. Itu mungkin macam-macam defect yang ada pada sewing dan juga pada packing. Nah, yang tadi dibahas, saya akan memperlihatkan contoh yang tadi dikatakan bahwa tidak boleh atau akan di-reject ketika melihat benang itu menggulung di belakang atau di bawah atau menggulung di depan. Ini apa akibat daripada ini? Ya, ini akibatnya pemasangan sekoci dengan palet tidak belok atau belum benar memasukkan palet ke dalam sekocinya. Ya, ini akan terjadi di atas. Kalau adanya di bawah, itu berarti benang tidak terjepit oleh tension. Ya, kemarin kita sudah memaparkan atau sudah mengetahui spare part yang ada pada mesin, yang bagaimana itu tension, yang bagaimana itu sekoci dan lain sebagainya. Oke. Yang ini yang menggumpalnya itu di bawah, itu kita harus melihat tension itu, lihat benangnya terjepit atau tidak, atau pengaturan benangnya udah pas atau belum, atau masih kendor. Dan yang ini yang ada di atas ini, posisinya di atas itu harus dilihat sekocinya sudah benar atau belum. Siapa tahu sekocinya longgar dan lain sebagainya, dan benang juga belum terjepit juga untuk sekocinya. Nah, di sini juga akan jadi defect juga ketika melihat jahitan tidak lepas. Dalam artian tidak kencang. Ada yang gelembung, di sini kencang, terusan gelembung ke sini. Itu juga sama, berarti tegangan benang belum pas. Ya. Ini akan jadi rigid. Nah, ini yang jadi permasalahan tadi, bahwa di sini ini adalah contoh benang yang penjahitan benangnya loncat-loncat. Biasanya kalau loncat-loncat begini, itu yang harus kita lihat itu pada posisi pemasangan jarum. Posisi pemasangan jarumnya itu sudah pas atau belum? Kalau seandainya itu pas, tidak akan terjadi begini. Atau kalau biasanya suka putus-putus, itu berarti posisi benang jarumnya juga itu tidak pas atau terbalik. Ya, tadi juga atau beberapa waktu yang terlewat kita sudah membahasnya posisi-posisi jarum yang baik dan benar itu bagaimana. Ya. Oke, selanjutnya di sini akan jadi defect juga. Ya, defect itu cacat ketika pas kita menjahit itu adalah berhenti di tengah-tengah. Dalam artian mesin tiba-tiba mengkerut benangnya, nah itu juga akan jadi defect atau cacat. Ya. Ada kemungkinan sekocinya, ada kemungkinan sepatunya yang sudah tumpul, yang sudah rusak, dan itu harus diperbaiki. Ya. Dan di sini ada contoh defect yang sering terjadi, yaitu adanya bahan yang
benang pada bahan itu terkait. Ini akibatnya jarum tumpul. Ya. Jarum tumpul itu akan berakibat tumpul. Sama juga di sini ada contohnya ini, ya, ini jarum tumpul juga. Nah, ini yang membeli begini, ini adalah sekoci yang harus diperiksa, dan juga alur jalur ke atasnya juga harus diperiksa juga. Berarti ini belum benar memasang sekoci dan paletnya. Dan ini yang terakhir ada yang ngambang. Nah, ngambang di sini akan terjadi, yang pertama itu adalah tension harus dikencangkan. Kalau kendurnya itu di atas, itu berarti sekoci yang harus dikencangkan. Kalau kendurnya itu di bawah, berarti tension yang harus dikencangkan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam materi pengendalian mutu atau quality control. Mudah-mudahan materi ini berguna dan bisa membantu kalian untuk kedepannya. Saya mengharapkan bahwa materi ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dicerna. Ya. Karena kalau menghafal itu biasanya suka bosan, tapi praktekkan ketika kita belajar secara tatap muka langsung atau secara offline. Ya. Tanyakan kepada pembimbing yang lainnya ketika kita praktek, kenapa terjadi penggumpalan benang di bawah, kenapa menjadi penggumpalan benang di atas, kenapa ini bisa kendor, kenapa ini bisa loncat-loncat, kenapa ini bisa terkait, ini apa penyebabnya. Kalian harus bertanya sedetil mungkin. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di